I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kalau kita bahas ulang dengan rangkuman baru, daripada Mimin nge-stop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Setelah usaha yang sangat panjang, Felgreen pun akhirnya menerima kenyataan bahwa dirinya itu nggak bisa lepas dari segel itu. Dia pun langsung berusaha mentransfer sebagian besar energinya ke tubuh lainnya yang saat ini masih ada di samping Rudra. Tapi sayangnya, tindakan seperti ini tuh udah diperkirakan oleh Ciel sendiri. Dan saat ini, Ciel telah mencapai kemenangan penuh melawan Felgreen. Di sisi lain, Rimuru pun langsung kembali fokus pada Veldora. Dia pun bertanya kepada Ciel berapa lama Felgreen akan lepas dari segel. Dan jawabannya ternyata adalah 200 detik. Karena dalam 200 detik, sangkar itu akan melemah. Karena Ciel telah mengatur jumlah energi dari Felgreen juga. Dia pun saat ini tahu ada berapa banyak tubuh lain yang bisa Felgreen ciptakan. Rimuru pun kemudian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita fokus pada Veldora Ciel dan bantulah aku." Rimuru pun saat itu mulai mendekati Veldora yang udah lepas kendali itu. Dan tiba-tiba kekuatan badai besar pun melintas ke tubuh Rimuru. Tapi sayangnya serangan dari Veldora ini bisa ditangkis dengan mudah oleh Rimuru. Di depan kekuatan yang sangat besar itu, energi dari Rimuru sebenarnya nggak berkurang sama sekali. Rimuru terus memanggil nama Veldora, namun tetap nggak ada jawaban apapun. Ini membuat pertarungan mengerikan antara Rimuru dan Veldora pun terus terjadi. Rimuru saat ini pun mulai serius menghadapi Veldora dan terus memukul-mukul wajah Veldora. Namun meskipun udah dipukul berkali-kali, Veldora tetap gak sadar. Rimuru pun saat itu berniat untuk menyegel Veldora di ruang tak terbatasnya. Dan karena Ciel juga setuju, maka prosesnya pun saat itu langsung dilakukan. Tanpa berpikir panjang, Rimuru pun langsung lepasin King of Gluttony-nya dan langsung menelan Veldora. Dan saat itu mulailah terdengar suara Veldora yang berkata, "Wahahaha, maafkan aku temanku." Mendengar suara itu, Rimuru pun langsung menanyakan apakah Veldora udah sadar. Tapi ternyata belum. Veldora saat ini masih berusaha memisahkan inti hatinya. Rimuru pun saat itu bertanya kembali kepada Veldora. Jadi, apakah Veldora bisa mengambil alih kembali tubuhnya? Veldora pun berkata, "Hahaha, dasar idiot. Kalau itu bisa dilakukan, udah kulakukan sejak tadi. Lagian kau tenang aja temanku, aku ini nggak kenapa-kenapa. Lagian untuk apa kau marah dan melepaskan semua aura sebesar itu?" Rimuru pun kemudian berkata kepada Veldora, "Dasar naga wibu idiot. Kalau aku lagi mode tenang, mana mungkin aku mau menantang dua True Dragon di waktu yang sama." Namun tiba-tiba Veldora berkata, "Berhati-hatilah temanku, tubuhku akan segera melepaskan petir." Tapi meskipun Veldora saat itu beneran lepasin serangan, yang terlepas adalah angin kematian yang mampu membunuh jiwa. Rimuru pun saat itu jadi kesal dan berkata, "Wibu, petir matamu itu." Rimuru pun terus marah-marah sama Veldora karena kasih info yang salah. Veldora malah tertawa dan berkata bahwa dirinya sebenarnya nggak paham sama gerakan tubuhnya. Jadi prediksi Veldora juga salah. Dan setelah mendengar hal ini, Rimuru pun berkata, "Kalau gitu kau diam aja, serahkan aja semua padaku." Karena Rimuru saat itu berkata dia kecewa sama Veldora juga,
Veldora pun jadi panik banget. Namun Rimuru pun bertanya pada Veldora, apakah Veldora beneran baik-baik aja? Veldora pun menjawab, wah hahaha, tentu saja Rimuru. Aku ini adalah naga terkuat di dunia. Gak mungkin ada yang bisa melukaiku, apalagi hal kecil kayak gini. Di sini Veldora pun mulai jelasin, dominasi Rudra terlalu kuat. Kalau Veldora membiarkan koridor jiwa terputus, dominasi itu bisa berefek pada Rimuru juga. Mendengar penjelasan itu, Rimuru pun bahagia karena temannya ternyata juga mau melindungi dirinya. Rimuru pun berkata, baiklah kalau begitu, aku akan mengurus sisanya dan membebaskanmu temanku. Maukah kau menungguku Veldora? Veldora yang mendengar itu pun berkata, wah hahaha, aku selalu percaya padamu Rimuru. Kau selalu bisa kuandalkan. Jadi aku naga badai Veldora, percaya kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Dan diketahui, karena saat ini kekuasaan tubuh Veldora telah diambil alih, Rimuru pun berencana menghidupkan kembali Veldora dari intinya. Dengan kata lain, Rimuru akan mengambil inti hati dari Veldora. Dan hal itu ternyata memang bisa dilakukan oleh Ciel. Rimuru pun berencana melahap Veldora. Soalnya, Veldora nggak bakal bisa kembali jika Rudra nggak melepas dominasi yang mengikat Veldora. Dan satu-satunya jalan hanyalah mengambil inti hati Veldora dan menghidupkan Veldora kembali. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Rimuru. Yang pertama, Rimuru harus perlahan-lahan melemahkan tubuh Veldora. Karena dalam kondisi sempurnanya, Rimuru yang sekarang belum bisa melakukan hal itu. Dan cara kedua adalah menelan Veldora sedikit demi sedikit dan berusaha untuk tidak melukai inti dari naga badai Veldora. Dan setelah memikirkan konsekuensi itu, Rimuru pun langsung melepaskan kekuatan penuh dari King of Beelzebub-nya. Dan Raja Iblis Rimuru berusaha mati-matian menelan Veldora. Dia juga terus mempercepat prosesnya. Karena proses penelanan ini, terdengarlah teriakan Veldora berkali-kali. Melihat Rimuru yang saat itu mulai mencapai batasnya, Ciel pun dengan sigap langsung membantu masternya untuk melewati batasan. Namun sayangnya, rasa sakit terus menghujani seluruh sel dari Rimuru. Keberadaan Veldora pun mulai menentang dan mengikis tubuh Rimuru dengan sendirinya. Semua aura Veldora yang meluap mulai melukai Rimuru dan ingin menghancurkan keberadaan Rimuru. Padahal Rimuru harusnya nggak bisa merasakan sakit apapun. Namun ketika Rimuru merasakan sakit, itu artinya hidup dan nyawa Rimuru sendiri mulai terancam. Namun demi sahabatnya, Rimuru nggak berhenti di sini. Rimuru pun terus mempercepat proses penelanan itu. Itu karena Rimuru ingin menang. Rimuru ingin menyelamatkan Veldora apapun caranya. Rimuru berkata, hahaha, ini sangat menyakitkan. Hei Ciel, apakah ini beneran tidak apa-apa? Ciel yang mendengar itu pun berkata bahwa semua telah diatur sebaik mungkin. Tapi semua energi itu pun mulai menghancurkan tubuh Rimuru. Dan dampaknya semakin lama mulai semakin besar. Itu karena Dragon Factor terlalu kuat. Di sini, Ciel pun berkata, apakah sekarang tuannya mau mendengarkan hasil analisanya? Ciel saat ini telah mempelajari percepatan eksistensi dari True Dragon Valgrind yang terisolasi di ruang sebelumnya. Bahkan telah berhasil menguasai hukumnya. Dan saat ini, Rimuru bisa mengembangkan keterampilan yang sama dengan Valgrind. Bahkan analisa True Dragon Veldora juga telah selesai. Mulai sekarang, Rimuru bisa mengubah tubuhnya sendiri menjadi naga. Dengan kata lain, maksud dari kata-kata Ciel ini, Rimuru pun telah berevolusi lebih tinggi lagi dan menjadi ras terkuat di dunia yang tidak lain adalah True Dragon. Yup, Rimuru resmi menjadi True Dragon karena Rimuru baru menelan Dragon Factor dari Veldora. Jumlah mana Rimuru pun menjadi lebih besar dan sebanding dengan Veldora karena Rimuru jadi True Dragon.
Veldora pun tertawa dan berkata, "Gua hahaha, menangkan pertarungan ini sahabatku. Memang mengejutkan kau menjadi True Dragon. Aku tahu hal ini sangat mustahil. Aku nggak yakin ada satupun orang yang bisa melakukan hal ini. Tapi kau itu berbeda. Ternyata dugaanku selama ini tentangmu itu benar. Gua hahaha." Veldora saat itu sama sekali nggak terkejut. Dan saat itu juga, Veldora pun berhasil ditelan Rimuru sepenuhnya. Dan dari kejadian ini, satu True Dragon baru pun telah tercipta. Itu adalah Raja Iblis Rimuru. Dan saat ini, Rimuru lagi dalam bentuk yang paling sempurnanya. Namun sesuatu yang dilihat Felgreen berbeda. Veldora telah menghilang. Dan Felgreen menyadari kehadiran Veldora juga telah tiada. Dia pun mulai merasakan jumlah mana Rimuru yang melebihi Veldora sedikit. Melihat kengerian dari aura Rimuru, Felgreen pun berkata, apa yang sebenarnya udah terjadi? Felgreen pun kena mental karena hal mustahil terus-terusan terjadi. Seolah lawannya ini beneran Dewa Feldanava sendiri. Namun meskipun Felgreen punya sikap jelek pada Veldora, Felgreen benar-benar menyayangi adiknya. Felgreen pun gak terima karena ngira Rimuru telah membunuh Veldora. Bagi Felgreen, Veldora adalah adiknya yang manis. Meski Veldora kurang ajar, tapi Felgreen berniat jadiin Veldora pionnya. Felgreen pun sangat murka dan berkata, "Hei sialan, beraninya kau membunuh adikku." Dan 200 detik pun telah selesai. Felgreen pun keluar dan melepaskan amarah besar pada Rimuru. Namun di tempat Rimuru, saat ini Rimuru memang telah menjadi True Dragon. Tapi sebenarnya ras Rimuru itu adalah ras baru yang menyaingi True Dragon sendiri. Ini adalah ras yang belum pernah ada sebelumnya, yang bernama Viscous Dragonoid Demon God. Diketahui, ras ini merupakan evolusi spesies gabungan. Dan karena Rimuru adalah sosok slime yang telah menelan True Dragon, struktur ras Rimuru pun jadi diperbarui. Bahkan ketika Rimuru menciptakan sesuatu, entah itu senjata ataupun hal lain, semuanya langsung berada di tingkat kelas mitos. Dan berkat evolusi Rimuru juga, saat ini Veldora berhasil diamankan dan berhasil terlepas dari dominasi Kaisar Rudra. Namun di sini Veldora seneng banget dan memuji Rimuru karena Rimuru juga bisa mengalahkan dirinya dengan mudah. Dan setelah sekian lama Rimuru dan Veldora pun tertawa bersama. Rimuru pun juga merasakan seneng banget. Dia nggak gagal menyelamatkan temannya. Tepat setelah pengamanan Veldora berhasil, Rimuru saat itu langsung membuat koridor jiwa kembali terhubung. Tapi sayangnya, kembalinya Veldora belum meredam emosi Rimuru. Karena Rimuru berniat menghabisi Rudra untuk mengakhiri perang kali ini. Karena hal yang telah Rudra lakukan bukan lagi candaan untuk Rimuru. Karena itulah, Rimuru nggak bisa memaafkannya sama sekali. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!